Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askal Zailani Pasaribu dengan NIM 2557301072 dari kelas 1 SIBD. Di sini akan mengerjakan tugas algoritma dasar dengan menggunakan if di program Java. Di sini pertama kita akan membuat package yang terlebih dahulu dengan nama tugas algoritma dasar. Kemudian kita buat Java kelasnya. Yang pertama itu disuruh menggunakan if statement. Kemudian kita membuat public state void main-nya. Kemudian kita membuat inputannya. Yang di sini saya akan menggunakan scanner dengan objek OS. New scanner. Titik system.in. Kemudian di sini saya karena membuat if statement saja, jadi saya membuat sistem outprint line, masukkan angka. Karena saya di sini akan membuat yang bilangan bulat, angkanya termasuk bilangan bulat. Integer angka karena angkanya bilangan bulat. OS dot next in karena dia integer 2. Jika angka lebih besar sama dengan 0, maka dia akan mengeluarkan termasuk bilangan bulat. Jadi di sini saya akan menjalankan programnya. Misalkan kita masukkan sini 3, maka 3 termasuk bilangan bulat. Jikalau kita masukkan di sini min 1, maka dia tidak akan menjalankan program karena min 1 lebih kecil daripada 0. Oke, lanjut ke kedua, yakni penggunaan if else. Di sini saya akan menentukan bilangan genap dan bilangan ganjil. Pertama, menggunakan membuat public state void main-nya, public state void main. Kemudian saya di sini akan menggunakan objek pemanggilan itu GOptionPaint atau objek inputan itu GOptionPaint. Jadi di sini kita tidak perlu untuk memanggilnya terlebih dahulu. Di sini integer dengan langsung kita panggil di sini integer. Karena dia integer, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Parse in, kita masukkan GOptionPaint-nya.
kemudian kita show input dialog dengan masukkan, di sini saya buat masukkan angkanya. Kemudian jika angka di mode 2 sama dengan mode 2 sama dengan 0, maka GOptionPaint show message dialog note. Karena di sini nggak ada objeknya, kita sebut nol saja. Kemudian kita masukkan angka dengan bilangan genap. Jika tidak, kita akan membuat else. Else-nya GOptionPaint show message juga untuk melakukan pemanggilan pesannya. Di sini karena objeknya kita belum ada, jadi kita nol dulu angka. Karena di sini kita mau membuat bilangan genap, bilangan ganjil, jadi kita buat sini bilangan ganjil. Jadi hasil pengeluarannya seperti ini. Nah, di sini ada masukkan angka 3, maka 3 itu bilangan ganjil. Terus kalau misalnya kita masukkan angkanya 2, maka dia bilangan genap. Karena 2 mod 2 sama dengan 0. Lanjut, selanjutnya buat kelas baru. Selanjutnya menggunakan if else statement. Else. Pertama kita membuat PSVM-nya dulu. Di sini saya akan membuat menentukan pH pemanggilan scanner. Kemudian kita buat objeknya di sini, new scanner system.in. Kemudian kita buat di sini pemanggilannya dengan masukkan tingkatan pH, karena kita membuat pengukuran pH-nya. Di sini jangan lupa diimportkan Java Util Scanner-nya. Nah, itu adalah objeknya dari importer scanner. Kemudian jika sebelum itu kita panggil dulu objeknya, jadi pH-nya objek next in, karena dia integer. Kemudian kita jika pH-nya sama dengan 7, maka pH-nya netral. Tapi jika pH-nya lebih kecil
dari 7, dan karena di sini kita menggunakan boolean n, jadi di sini kita membuat pH lebih besar sama dengan 0, karena 0 termasuk pH-nya. Kemudian maka pH-nya asam. Jangan lupa nambahin tambah di sini. Jika pH-nya lebih besar daripada 7 dan pH-nya lebih kecil sama dengan 14, maka pH-nya itu basah. Karena pH kan cuma sampai 7, kelipatan 7 tadi. Dan selain itu kita menggunakan else, bukan termasuk pH. Nah, jika dijalankan, masukkan tingkatan pH. Kita masukkan di sini 7. Kita masukkan di sini 7, maka dari 7 itu netral. Tapi jika kita masukkan di sini 10, maka tingkatannya basah. Jika kita masukkan di sini -1, maka bukan termasuk pH. Oke. Selanjutnya kita akan membuat nested if. Nested if-nya ini adalah if di dalam if. Jadi kita sini buat Java kelasnya itu nested if PSVM, membuat business value-nya. Kita di sini membuat pertanyaan gitu. Jadi di sini ada kita buat pemanggilan objek inputan terlebih dahulu dengan objek hewan. Kita membuat pertanyaan tentang hewan. Scanner system.in. Kemudian kita panggil ini, terus kita tanya apa ya, apakah dia hewan. Tanda tanya, terus kita kasih dalam kurungnya y atau yo. Kemudian kita panggil string hewan. Dengan hewan, next line. Kemudian jika hewan, nah tadi kita ada y dan n, kita buat jika hewan
equals y, maka sistem obrolannya apakah dia BB? Di sini kita mempertanyakan dia itu BB atau tidak, karena saya suka sekali dengan BB. Kemudian kita membuat di sini justru dalam if, karena if dalam if if salah tepat melakukan panggilan sini. Kita buat BB dengan HW next line if BB equals y, maka keluar hai BB. Hai BB bebek. Jika makanan dia bukan bebek, nah dia salah. Kita buat sini. Karena dia bukan termasuk hewan, jadi kita buat tanda tanya. Berarti bukan dia, berarti bukan hewan nggak sih? Oke. Jika kita rangkan, dia mengeluarkan hasil ini. Apakah dia hewan? Iya. Apakah dia bebek? Iya. Hai bebek. Hai bebek. Kemudian kita dikarankan lagi. Maka dia berarti bukan hewan. Dan jika dia mengeluarkan kita buat M, berarti dia bukan bebek. Oke. Lanjut yang terakhir, kita disuruh membuat, kita tugaskan untuk membuat switch case. Switch case. Di sini kita membuat Java switch switch case. Kalau langsung saya membuat public state void ini ya. Di sini kita akan menggunakan scanner lagi, karena kalau misalnya kita menggunakan GOption Paint itu bakal tidak akan muncul outputnya. Jadi kita akan membuat scanner aja. Mau panggil objek
scannernya. Kemudian kita masukkan di sini objeknya apa, objeknya. Kemudian kita membuat new scanner system in. Kemudian di sini kita akan membuat apa ya? Kita akan membuat inputan jenis-jenis alat, Pak. Oke, sini masukkan alat. Kemudian kita buat sini satu alat mandi. Oke. Keduanya apa ya? Alat gym. Oh, nggak usah. Alat alat elektronik, karena kita suka elektronik. Kemudian kita buat tiga, kita buat case 3 alat tulis kantor. Kemudian kita buat di sini inputan alat, panggil dia objek yang tadi next line. Kemudian switch alat dengan case sama dengan case 1. Kalau misalnya kita milih 1 sampai dengan kita bakal mengeluarkan outputan sabun, karena sabun cuma alat mandi kan. Kemudian shampoo, kemudian odol, karena odol termasuk alat mandi. Karena kalau sudah kita buat break, karena kalau tidak kita buat break maka dia akan turun ke bawah langsung. Kalau misalnya alat elektronik itu gitu seperti laptop, handphone sama TV mungkin juga. Oke. Sekarang kita buat laptop, kemudian kita buat handphone, kemudian kita buat TV. Nah, untuk case 3 jangan lupa break. Kemudian untuk case 3-nya, karena di situ kita buat pilihannya alat tulis, jadi kita buat di sini alat tulis macam-macam, pulpen ya kan. Kemudian kita buat di sini, pensil, kemudian kita buat di sini penghapus biar bisa kita melupakan masa lalu. Oke, kemudian kita buat sini break. Nah, jangan lupa break karena untuk biar ke bawah. Kita buat default sama dengan else dari if ya. tidak ada dipilih. Oke, kita run. Jika kita pilih 3, keluar alat tulis, hapus pulpen, lagi. Oke. Jika kita pilih
Dua, munculnya alat-alat elektronik, laptop, TV, handphone, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.